Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Penyusunan Anggaran Utang dan Modal. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Syahdanis dengan NIM C0C0230008 dengan prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Yang terhormat kepada Bapak kita Dr. Wirmi Eka Putra SE, MSI, CIKNR, CSRS. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang masalahnya tersebut. Pilihan utang dan modal sebagai sumber pendanaan merupakan keputusan penting yang mempengaruhi nilai perusahaan. Perusahaan memiliki beberapa alternatif dalam melakukan pendanaan, di mana salah satunya adalah dengan menggunakan hutang. Penggunaan hutang akan meningkatkan nilai perusahaan, akan tetapi dengan mempertimbangkan kemungkinan finansial distress, perusahaan akan membatasi jumlahnya utang. Hal ini disebabkan karena adanya biaya hutang. Hutang adalah salah satu sumber pendanaan penting yang mempengaruhi nilai perusahaan. Perusahaan yang mempunyai dana lebih tanpa hutang lebih cenderung. Pengertian utang dan modal. Utang adalah sesuatu yang dipinjam baik berupa uang maupun benda itu sendiri. Seseorang atau badan usaha yang meminjam disebut debitur. Entitas yang memberikan utang disebut kreditur. Utang termasuk dalam pembayaran yang ditangguhkan, pembayaran beberapa seri yang dibedakan dari pembelian langsung. Modal memiliki banyak arti yang berhubungan dalam ekonomi finansial dan akunting. Dalam finansial dan akunting, modal biasanya menunjuk kepada kekayaan finansial terutama dalam penggunaan awal atau menjaga kelanjutan bisnis. Jenis-jenis hutang. Yang pertama yaitu utang jangka pendek atau short term debt atau utang lancar current debt. Utang dagang, utang usaha, beban terutang, whistle bayar, kredit modal kerja, dan lain-lain. Yang kedua, utang jangka panjang, long term debt atau utang tak lancar, non current debt, utang obligasi, utang hipotek, utang investasi, dan lain-lain. Faktor mempengaruhi anggaran utang. 1. Ekspansi, memperluas kegiatan perusahaan, memperluas kegiatan produksi, memperluas kegiatan pemasaran dengan tujuan memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Yang kedua, struktur modal, komposisi modal atau utang atau modal asing dan modal sendiri yang digunakan perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Manfaat anggaran utang dan modal. 1. Untuk kemajuan perusahaan bila utang dikelola dengan benar dan baik. Yang kedua, menambah hutang atau jangka pendek dan panjang dimasukkan untuk ekspansi. Yang ketiga, utang jangka pendek. Utang jangka panjang dan modal atau anggaran utang meningkatkan volume barang yang dijual, meningkatkan laba dan meningkatkan rentabilitas, pendanaan dalam pelaksanaan pekerjaan dan alat pengawas dalam hal pembayaran utang. Yang keempat, utang jangka panjang dan modal sendiri digunakan untuk membiayai aset tak lancar. Yang kelima, utang jangka pendek digunakan untuk modal kerja. Baik, kesimpulan dari materi ini yaitu utang merupakan kewajiban atau utang sebagai hutang sekarang perusahaan yang timbul dari kejadian masa lalu dengan persetujuan di mana hasilnya akan berguna bagi perusahaan dan dapat menjadi sumber daya perusahaan. Karakteristik dari hutang meliputi pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang menjadi keharusan sekarang untuk mentransfer aset timbul akibat transaksi masa lalu. Anggaran utang adalah anggaran untuk memperoleh dan membayar hutang. Utang kebalikan dari piutang. Pada umumnya, utang perusahaan timbul dari terjadinya transaksi pembelian bahan mentah dan bahan pembantu secara kredit untuk keperluan proses produksi. Anggaran utang sangat berguna untuk kemajuan perusahaan bila utang tersebut dikelola dengan baik. Cara mengelola utang yang baik antara lain dengan cara membuat anggaran utang. Faktor yang mempengaruhi anggaran utang yaitu ekspansi dan struktur modal. Baik, sekian dari itu penyampaian saya. Mohon dimaafkan bila ada saya salah kata atau penyampaian salah kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.